Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 mengenai pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Oke. Nah sebelum kita belajar di hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa saja sih yang akan kita pelajari tentang hari ini? Kita akan belajar mengenai penyakit pada sistem pernafasan ya. Nah, nanti kamu akan belajar ada beberapa penyakit tentang sistem pernafasan. Apa saja? Kamu bisa membuka bukumu di tema 2, subtema 2 pembelajaran 5 di halaman 80. Oke? Oke, mohon maaf anak-anak, gambarnya mungkin kurang jelas. Oleh karena itu, anak-anak bisa menyimaknya di buku halaman 80 ya. Oke, Ibu akan menjelaskan. Penyakit pada sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oke. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat adanya kuman penyakit yang berasal dari lingkungan ataupun kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah, berikut ini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Jadi, ciri-cirinya adalah paru-paru mengalami pembengkakan, membengkak lebih besar ya, karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Oke, sekarang kedua, asma. Nah, ini biasanya banyak ya yang mengalami asma, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca, misalnya suhunya dingin. Nah, kelainan ini dapat diturunkan, maksudnya dapat diturunkan itu dari orang tua diturunkan ke anak, lalu diturunkan lagi ke anaknya ya. Dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Oke. Yang ketiga, kanker paru-paru. Jelas berarti ini ada di paru-paru ya. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia. Sel-sel kanker pada paru-paru itu tumbuh tidak terkendali. Jadi walaupun sudah ada obat untuk meminimalisir atau mengecilkan, tapi bisa saja tumbuhnya tidak dapat kita kendalikan. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Dari hanya paru-paru lalu menyebar bisa sampai ke seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Oleh karena itu, hindari merokok ya. Apalagi kalau orang-orang terdekat dengan anak-anak itu masih suka merokok. Nah, ini anak-anak sekarang sudah bisa mengingatkan, jangan merokok karena merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru ya. Lalu selanjutnya adalah tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel pada paru-paru mati ya lama-kelamaan. Akibatnya apa? Akibatnya paru-paru menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah penyakit bronkitis. Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi. Gejalanya apa? Gejalanya adalah si penderita ini mengalami demam dan menghasilkan lendir.
lendir yang menyumbat batang tenggorokan ini. Akibatnya adalah penderita mengalami sesak nafas. Oke. Terakhir yang keenam adalah influenza atau biasa disebut dengan flu. Nah, flu ini merupakan penyakit yang disebabkan virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan juga pilek. Oke. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya tugas untuk anak-anak ada di halaman 81 dan juga 82, yaitu buat daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan di atas. Nah, anak-anak bisa di sini sudah ada satu pertanyaan, silahkan dijawab ya. Tapi mencoba menjawab dengan lengkap. Misal, contoh nomor 1. Pertanyaan apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Nah, jawabannya anak-anak belajar lengkap ya. Penyebab penyakit emfisema adalah titik-titik. Nah, jawabannya silahkan dicari di buku. Oke, begitu juga dengan pertanyaan siapa? Yang kedua, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Nah, jawabannya jangan langsung menunjukkan ke misal semua orang atau orang dewasa seperti itu, jangan singkat, tapi belajar menjawab dengan lengkap. Yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru adalah titik-titik. Nah, dicari di bacaan. Oke. Begitu juga dengan pertanyaan di mana, bagaimana, dan mengapa. Silahkan, ini sudah ada pertanyaannya dan anak-anak hanya tinggal menjawab. Nah, oke anak-anak, untuk pembelajaran 5, nanti sisanya silahkan anak-anak baca yang ada di buku tema ya, kemudian dikerjakan tugasnya dengan rapi, kerjakan dengan rapi di buku tematikmu. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Namun Ibu masih ada satu pantun. Jadilah orang yang rajin bersilaturahmi, meskipun itu hanya bertamu ke rumah tukang urut. Sudah 1 tahun lebih negeri ini diterpa pandemi, biarlah semangat belajar kita jangan surut. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga 5M dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.